Ya, pertanyaan pertama masalah salam. Tadi contohkan misalnya jual buah-buahan, akadnya sudah berjalan gitu ya. Sudah dikirim, ternyata ketika nyampe tempat si pembeli susut. Gimana? Gitu ya. Nah, kembali lagi kita bicara akad lazim, akad yang ditimbang, ditakar, diukur. Kita punya hutang, ya, kita punya hutang. Misalnya posisi kita sebagai penjual mangga. Kita punya hutang mangga 100 kilo. Kita kirim. Nyampe tempat pembeli 95 kilo. Kira-kira sudah lunas belum hutang kita? Belum. Berarti kita harus melengkapi. Jadi yang namanya susut sebelum nyampe tempat, sebelum diterima oleh pembeli, itu masih menjadi tanggungan penjual. Kenapa? Karena jelas yang dihutang adalah barangnya dengan takaran, timbangan, ukuran atau hitungan tertentu. Gitu, ya. Jadi memang yang dihutang adalah jelas barangnya apa, sifatnya seperti apa, dia ada timbangannya, ada takarannya, ada ukurannya atau hitungan tertentu, itu memungkinkan dan akadnya mengikat. Kewajibannya adalah menyerahkan itu kepada tangan pembeli sesuai dengan apa yang sudah diakadkan. Ketika terjadi kekurangan, penyusutan dan lain sebagainya, tetap menjadi tanggungan penjual sampai di tangan pembeli sesuai dengan akad. Ini kan berlaku keumuman akad jual beli yang sudah kita bahas sebelumnya kan begitu ya. Bahwa barang masih dalam tanggungan penjual sampai diterima oleh pembeli dengan baik. Gitu ya. Kemarin kita sudah bahas itu panjang lebar termasuk masalah klausul-klausulnya ya ketika terjadi kerusakan barang. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua masalah istisna. Jadi tadi pertanyaannya ketika istisna di situ ada uang muka. Gimana dengan uang mukanya? Nah, ini memang jadi perdebatan, jadi khilafiyah. Uang muka ketika dibatalkan uang mukanya itu harus dikembalikan atau uang mukanya hangus. Ya. Nah, ini adalah khilafiyah. Ada yang berpendapat bahwa uang muka tetap menjadi hak si pembeli, maka harus dikembalikan. Ada yang berpendapat uang muka itu sudah menjadi hak yang diserahkan. Kalau dibatalkan karena si pembeli yang membatalkan, maka ya dia nggak boleh minta karena uang mukanya itu dia hitung hangus. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Adanya khilafiyah yang paling mudah, paling aman adalah disepakati dari awal. Kan kalau sudah ada kesepakatan kan klausul tadi kan bisa kita ringan kan gitu ya. Artinya ketika memang kita melakukan akad istisna, kita nerima DP pembuatan kitchen set, maka di situ diakadkan. DP ini bagaimana nasibnya jika terjadi pembatalan. Dibuatlah klausulnya pembatalan karena ini, maka DP-nya bagaimana, pembatalan karena ini, DP-nya kan bagaimana, kan bisa dibuat klausul seperti itu. Misalnya karena kesalahan pengerjaan, maka si penjual harus mengembalikan DP. Wajar kan gitu ya. Atau karena ketidakcocokan, atau karena memang si pembeli ini kelewat membatalkan sepihak karena selera, maka DP-nya hangus, kan boleh seperti itu. Itu klausul. Nah, maka yang paling mudah ketika berhadapan dengan uang muka, saya sangat menyarankan adalah diakatkan statusnya. Ya, mau diakatkan umum boleh. Pokoknya kalau batal DP hangus, apapun penyebab kebatalannya boleh. Atau dibikin klausul seperti tadi, jika batal karena ini maka DP jadi hak siapa, ketika batal ini DP jadi hak siapa. Itu juga boleh. Nah, itu adalah cara yang lebih aman ketika kita berurusan dengan DP atau uang muka. Sehingga jelas statusnya uang muka, bukan kemudian kita miskomunikasi karena antara penjual dan pembeli menggunakan kaidah fikih yang berbeda. Gitu ya. Tapi kalau dengan kesepakatan, insya Allah kan namanya kesepakatan ya, semua sama. Nah, gitu ya. Jadi itu apa namanya solusinya seperti itu, gitu ya. Untuk Pak Budi, mungkin ada tambahan? Ya. Jadi bukan satu transaksi dua akad, gitu ya. Kenapa kalau disebut satu transaksi dua akad?
itu adalah ada dua transaksi yang dilaksanakan bareng-bareng dan saling mengikat. Itu disebut satu transaksi dua akad. Kalau ini cuma masalah kesepakatan aja, gitu kan? Kesepakatan aja. Kenapa? Karena uang muka kan bagian dari pembayaran sebenarnya kan, gitu ya. Bagian dari pembayaran, gitu ya. Bagian dari transaksi, gitu ya. Dia bagian dari transaksi yang statusnya ini secara fikih sendiri memang khilafiyah. Ya, maka untuk memudahkan disepakati, kan gitu ya, disepakati. Jika terjadi pembatalan, artinya kan akadnya batal, kan gitu ya. Jika terjadi pembatalan, berarti kan akad jual belinya nggak ada. Maka DP ini statusnya gimana? Kalau misalnya akadnya jalan, DP-nya jelas dihitung sebagai bagian dari pembayaran, kan begitu ya. Nggak ada perbedaan di situ, gitu ya. Sehingga ini bukan bagian yang dimaksud dua akad dalam satu transaksi. Karena ini adalah hanya membicarakan klausul jika, ya, DP itu jadi masalah jika ada pembatalan. Kalau nggak batal, ya transaksi jalan satu jenis transaksi, kan begitu ya. Itu hanyalah masalah klausul. Ya, seperti klausulnya barang. Ketika misalnya kita berjualan barang ada cacat, maka akan dapat potongan harga. Itu bukan dua akad. Ya, itu bukan dua akad. Ya, kita jual mangga sampai tempat pembelinya kita kasih klausul jika ada kecacatan atau kekurangan maka kita akan berikan potongan harga, atau ketika terjadi susut maka kita akan berikan potongan harga. Itu bukan dua akad. Gitu ya. Itu bukan dua akad, tapi itu adalah klausul dalam jual beli. Seperti itu tambahannya.